Oke, lanjut, Paman. Kemudian nenek Embadatu, pasangan Pak Doran dengan Embadatu inilah melahirkan putra putri 7 orang bersaudara yang digelar dalam Pak Tulak Neneyang tahu pitu. Oh, di sinilah. Tahu 7 bersaudara. Oh iya. Jadi ngomong-ngomong atau bicara tentang tahu pitu itu, kita merunut pada Pak Dorang dengan nenek Pak Doran dengan Embadatu. Ya, Embadatu ini diduga adalah perempuan ya? Ya, perempuan. Jadi istri dari Pak Dorang. Iya. Dari Pak Dorang dan Embadatu inilah menikah kemudian melahirkan Taupitu. Kira-kira begitu. Iya. Taupitu itu siapa saja, Paman? Bisa disebut dulu? Kalau Taupitu yang pertama ya. Puang Rimulu tinggal di Toraja. Puang Rimulu. Iya. Di Toraja ya? Di Toraja. Oke. Kedua? Yang kedua Landung Gutu ke Masupa. Gutu. Masupa itu mana? Oh, Pinrang ya, kemungkinan. Enrekang. Oh, Masupa. Iya. Landung Gutu. Ya. Landung Gutu ke Masupa. Kemudian Nenek Bobolangi ke apa namanya? Yang ketiga Bobolangi ya? Iya. Oh, Masupa Pinrang. Pinrang Masupa. Iya. Ini Bobolangi sekarang? Bobolangi ke apa namanya? Ini Bobolangi ya? Anak ketiga? Ya, anak pertama tadi Puang Rimulu tinggal di Toraja, Hulu Sungai Sakdan Toraja. Ya. Kemudian Landung Gutu di Masupa. Bukan ke mana? Apa ini? Landung Gutu Bobolangi dulu. Bobolangi ke Masupa. Ya, Pinrang. Kemudian Landung Gutu rupanya ke apa namanya? Ini di atasnya Pinrang lagi. Oh gitu. Iya. Itu daerah Bugis pokoknya. Duri. Oh, Duri. Iya. Duri Enrekang. Enrekang. Oke. Lanjut. Yang keempat. Kemudian yang keempat Lando Belua. Ya. Ya, menikah dengan Nenek Labendurana. Oh, Lando Belua ini perempuan yang dibersunting Labendurana. Perkirakan Labendurana itu datang dari Pakistan. Dari luar. Iya, yang terdampar di muara Sungai Sakdang, Pinrang, kemudian dibawa dia menikah dengan Nenek Lando Belua. Oh, Lando Belua ya. Lando Belua ini perempuan. Perempuan kayaknya. Kemudian mereka bersama suaminya ke Bone. Tadi ini baru ada 4 yang kita cerita, Paman. Dari manusia 7 pertama atau Taupitu, berarti masih ada 3 lagi. Siapa lagi 3 itu, Paman? Dari 7 itu. Yang kelima. Ya, yang kelima. Ialah Puang Patimboro, nama aslinya. Ya, yang digelar Pung Kepadang. Oh, inilah nenek moyangnya orang Mandar. Inilah nenek moyangnya orang Mandar. Ya, yang migran dari Toraja, dari Hulu Sungai Sakdan Toraja ke pesisir. Enggak, ke bagian barat, paling barat Tanah Toraja dan menetap di Tabulahan. Oh, jadi dari Hulu Sungai Sakdang, dia migrasi dulu ke Tabulahan dulu. Ya. Oh, ke Tabulahan. Kemudian menetap. Ya, inilah nenek kita ya. Ini perlu kita garis bawahi, saya kira ini penting sekali, namanya Nenek Pungka Padang, atau bergelar Puang Patimboro. Ya, enggak. Puang Patimboro nama aslinya. Oh. Pungka Padang gelarnya. Oh, terbalik. Gelarnya Pungka Padang, nama aslinya Puang Patimboro. Iya. Wah, ini banyak sekali yang tidak tahu di Pamang. Orang cuma tahunya Pungka Padang, tidak tahu nama aslinya. Begini. Ya. Perlu digarisbawahi kalau Pungka Padang. Pungka Padang datang dari Tanah Toraja. Ya. Dan meninggalkan negeri asalnya menuju paling barat Tanah Toraja dan tinggal di Tabulahan. Kemudian membawa anaknya 2 orang yang masing-masing bernama Polo Padang dan Tamalilin. Kemudian pengawalnya 2
Ya, masing-masing bernama Tapanalangan sebagaimana Oh. dalam sengo-sengo itu randut nanti tanang induk tiosok Tapanalangan mengkutana kada ada metule guna lita. Oh, menarik. Mapa mulai lalu tanda boleh ditale sorgoa. Oh, Kan begitu menarik, dalam menarik. sengo-sengo. Ya. Atau syair-syair Sastra Ulusalu. Sastra Ulusalu ini. Ya. Kemudian setelah itu menetap di Tabulahan. Kemudian di Tabulahan itulah setelah datang tsunami besar, nanti sebentar ceritakan yang panjang. Kemudian menikah dengan yang bernama Torijene. Torijene ini pada awalnya datang melalui perahu dan terdampar di salah satu pegunungan yang sekarang disebut di Mamasa itu Gunung Kapusaang. Gunung Kapusaang, betul, menarik. Lalu temannya ini Torijene, seorang laki-laki bernama Pue Mengondang. Itulah mungkin asal usulnya sapaan bangsawan yang disebut Pue. Sebentar Paman, ini perlu sekali kita garis bawahi bahwa manusia kelima ya sebagai dari Taupitu ini adalah salah satunya Pungka Padang yang kita ceritakan itu. Itu dari hulu Sungai Sadang migrasi ke Sulawesi bagian barat sedikit, itulah Tabulahan. Nah, ini perlu kita kasih catatan. Tabulahan itu apakah Tabulahan yang masuk Kabupaten Mamasa itu sekarang ya? Yang di sini ya? Ya, Tabulahan yang masuk Kabupaten Mamasa. Mamasa sekarang ya. Kemudian ketemu istrinya tadi atas nama Torijene. Ya, menarik. Jadi kemudian Torijene inilah menikah dengan Pungka Padang. Puang Patimboro. Ya. Lalu dalam percakapannya, pertemuan pertama itu Torijene bertanya, Puang Patimboro bertanya, atau Pungka Padang ya? Ya, Puang Patimboro bertanya, ditanya oleh Torijene, dari mana asalmu? Ya, kata Torijene itu, ya Torijene artinya saya datang dari air, maka Pungka Padang mengatakan, mulai saat ini saya beri nama Torijene. Jene kan bahasa Makassar. Jadi ketika bertemu antara Torijene dengan Pungka Padang pertama kali ini dia tanya, Pungka Padang tanya, kamu siapa namanya? Dia bilang saya bersumber dari air. Maka Pungka Padang mengatakan, saya beri kamu nama. Tidak bersumber. Dia bilang saya datang. Saya datang dari air. Dari air melalui perahu. Makanya Pungka Padang mengatakan saya beri kamu nama Torijene. Artinya orang yang datang dari air. Kira-kira begitu. Kemudian Torijene balik bertanya kepada Pungka Padang. Puang Patimboro. Siapa namamu? Puang Patimboro menjawab, nama saya Puang Patimboro. Kemudian kenapa engkau bisa di sini? Kenapa engkau di sini? Puang Patimboro, atau dari mana? Asalmu? Puang Patimboro mengatakan Sule Yahwa Toraja Pungka Padang. Artinya ini bahasa lokalnya ya? Ya, bahasa Toraja ini. Artinya Sule Yahwa, saya datang dari Toraja, Mampungka menembus banyak Tani Temalakat daratan tinggi. Maka Torijene juga mengatakan mulai saat ini saya tidak akan memanggil nama aslimu, tapi saya panggil dari Mampungka Padang, dipanggil Pungka Padang. Dipanggil Pungka Padang. Begitu. Jadi masing-masing memberi gelar. Masing-masing. Ini menarik. Oke. Ini kita akan bisa lanjut itu ceritanya perjalanan antara Torijene dengan Pungka Padang. Kita masuk ke manusia ke-6 dulu, Paman. Siapa yang ke-6 mengikut saudaranya, mungkin seorang perempuan juga, yang bernama Lombeng Susu. Lombeng Susu. Juga menuju ke bagian barat Tanah Toraja, agak ke utara, dan menetap di Lohe. Lohe dulu, sekarang Kalumpang. Kecamatan Kalumpang. Lohe itu nama tua dari Kalumpang. Iya. Itu anak ke-6 ya dari Taupitu. Yang ke-7, Paman. Kira-kira yang ke-7 ini bernama Puang Rilembong. Konon ceritanya dahulu itu menyeberang entahlah tapi orang dulu mengatakan menuju Jawa. Menyeberang itu mungkin melalui perahu karakitkah, lalu membawa kemudian, tapi di dalam cerita itu dikatakan tidak diketahui kemana rimbanya. Tapi ada cerita tulang nenek di belakang mengatakan
tapi ini tidak ada tertulis. Ya, ya. Mengatakan bahwa Pura Rilembong itu dulu menyeberang, ada yang mengatakan ke Jawa, ada yang mengatakan ke Cina. Lalu membawa ayam burik, ayam jantan burik. Nah, kemudian ayam buriknya itu terlepas di laut, lalu diikuti. Nah, kemudian tenggelam bersama-sama. Wah, benar karena sekali. dikejar. Ya, Pura Rilembong mengejar ayamnya tadi ini. Ya, lalu kemudian Pura Rilembong ini tenggelam. Konon ceritanya orang dulu mengatakan Pura Rilembong itulah yang selanjutnya menjadi raja ikan tongkol. Di laut. Di laut. Ya, raja ikan. Menarik sekali Ya. ini kisahnya. Lalu faktanya, ya. seakan-akan benar karena begini. Ya. Kalau kita memancing ikan tongkol, kan bulu ayam yang dipakai. Oh, karena menarik. Wah, ini ilmu besar ini, ya, Paman. Pura Rilembong ya mengikuti ayamnya jadi, ke laut. Ya, jadi bagi orang-orang yang ingin memancing, ya boleh saja diniatkan, nenek Pura Rilembong silakan, artinya berikanlah saya ikannya untuk dimakan bersama keluarga. Bersama keluarga. Tapi konon ceritanya kata orang dulu, jangan untuk diperdagangkan ya, hanya untuk keluarga saja, untuk dinikmati bersama keluarga. Ya, insya Allah dikasih. Wah, ini ilmu yang menarik sekali ini, teman-teman. Saya kira ini banyak yang tidak tahu ini, Paman, mengenai kisah Pura Rilembong tadi ini. Sangat luar biasa ini. Kemudian selanjutnya ada cerita lain mengatakan bahwa nenek 7 bersaudara ini yang dikenal dalam sejarah Taupitu atau 7 orang bersaudara ini, kenapa mereka berpisah atau terpencar dari Tanah Toraja, dari Hulu Sungai Siak dan Tanah Toraja? Karena ada orang yang mengatakan, sejarahnya mengatakan, karena akibat daripada dinasti mereka, masing-masing ingin menduduki dinasti. Ada kisah seperti itu. Atau strata sosial lah. Jadi sehingga dia berpisah-pisah. Ada yang menuju timur, barat, selatan. Artinya pada mulanya anak-anak dari Taupitu tadi pada mulanya ada di Hulu Sungai Sadang atau di Toraja tadi itu. Lalu karena ada perpecahan sedikit tadi itu, lalu mereka menyebar ke seluruh perbedaan pendapat sosial, strata sosial. Masing-masing ingin menduduki dinasti, katanya raja lah. Jadi inilah yang menyebabkan mereka berpisah kemana-mana. Termasuk nenek Pongka Padang yang kemudian akhirnya bermigrasi, anggaplah ini hampir ke pesisir karena di Tabulahan begitu. Kemudian selanjutnya ada versi lain mengatakan bahwa karena mereka dulu ditimpa penyakit, musibah atau penyakit dan juga ada cerita lain mengatakan ditimpa bencana alam. Ada bencana alam. Begitu sehingga kemudian mungkin ini yang lebih benar, barangkali karena mereka ingin mencari wilayah baru untuk ditempati cucu-cucunya, generasinya ke depan, untuk membuat perkampungan dan selanjutnya untuk generasi ke depan, generasi baru. Wah, ini menarik sekali ini, Paman. Saya kira ini banyak orang yang tidak tahu ini bagaimana asal usul kita, dan kita sering mendengar itu, tapi banyak yang tidak tahu bahwa ada yang disebut dengan Taupitu atau manusia 7 pertama yang menyebar di tanah Sulawesi ini. Saya kira ini menarik sekali. Ini kita akan lanjut nanti cerita mengenai, saya pernah mendengar juga itu, Paman, bahwa ini saya mohon konfirmasinya juga bahwa ternyata di dalam lontar atau di beberapa folklore atau cerita rakyat disebutkan bahwa memang di daratan Sulawesi ini ada memang yang disebut dengan Taupitu pertama, lalu ada yang disebut dengan Taupitu kedua, dan konon terakhir ada Tau 11. Ini saya akan tanyakan semua, Paman. Ini apa memang ada seperti itu ya? Ya, ada. Sebentar dijelaskan Taupitu kedua, karena Taupitu pertama tadi ini lahir di Hulu Sungai Siak dan Tanah Toraja. Sedangkan Taupitu kedua adalah anak-anak Pongka Padang sendiri dengan Turi Jene yang lahir di Tabulahan Mamasa. Jadi penyebaran Taupitu kedua itu kita langsung ambil sumbernya langsung dari Pongka Padang ya? Sudah langsung di Pongka Padang baru menyebar ke pesisir. Oke. Ini menarik sekali tadi ini, Paman. Jadi kita sudah cerita bagaimana dari Tomanurung,
kemudian melahirkan Tandayan Langit, Tokombon Dibura, dan seterusnya ke bawah. Kemudian melahirkan Taupitu yang Paman sebut tadi sebagai Taupitu pertama. Ini saya sangat penasaran bersama dengan teman-teman Korunta. Kita akan cerita nanti mengenai Taupitu kedua yang Paman sempat sebutkan tadi, dan manusia 11. Saya kira nanti malam masih, mohon waktunya Paman, masih ada cerita. Nanti malam mungkin Paman ini rumahnya luas, di belakang rumahnya ada sungai, mungkin kita bisa cerita-cerita di situ nanti malam. Mudah-mudahan insya Allah lebih berkah. Oke teman-teman, nanti malam kita lanjut ya cerita tentang manusia Pitu kedua dan manusia 11. Yuk sampai jumpa nanti malam, pinggir sungai lebih asik. Sukses.